Jadi lahirnya itu suci di dalam batin. Jadi bagaimana caranya? Coba introspeksi diri masing-masing. Kan kita kebanyakan tidak jujur. Batinnya ngomong A, mulutnya ngomong B. Batinnya ngomong A, panca indranya berbilang C. Jadinya tidak sinkron, tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Asifa yang berada di kaki atau lereng Gunung Salak, Kampung Ciburial, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Alhamdulillah, setiap malam Jumat kita bersama-sama belajar, mempelajari, mengkaji diri pribadi. Dengan mengkaji diri pribadi, kita berusaha untuk memahami potensi yang ada di dalam. Jadi kita bisa melihat, merasakan sesuatu hal yang istimewa yang ada di dalam diri. Bagaimana kekuatan di dalam ini ternyata sangat luar biasa, bisa mempengaruhi otak akal pikiran kita yang cenderung kepada ego dan hawa nafsu untuk menjadi lebih baik, untuk bisa dikendalikan dengan kesadaran diri pribadi. Tanpa kita berkesadaran, tidak mungkin kita bisa mengendalikan ego dan hawa nafsu yang memang itu adalah perangkat sistem yang ada di dalam tubuh diri manusia. Jadi untuk bisa mengendalikan, kita harus masuk ke dalam diri pribadi. Caranya, prosesnya, kita bisa mengamati dengan kesadaran sang nafas, hingga sang nafas ini menghantarkan kita mencapai tujuan bertemu sang guru sejati. Jadi dalam pencarian sang guru sejati ini lika-likunya sangat luar biasa, tidak mudah. Dan tidak mungkin mencari guru sejati bisa didapatkan dari luar, nggak mungkin. Sang guru sejati bisa kita dapatkan dari dalam. Dalam mana? Diri sendiri. Nggak mungkin. Oh, saya ketemu guru sejati di mana? Oh, di laut, nggak ada. Di hutan, nggak ada. Di gunung, nggak ada. Nggak akan pernah ketemu. Kita bisa bertemu sang guru sejati
kita kalau bisa masuk ke dalam diri sendiri. Ya kalau kata Ebit GAD mah luar biasa. Itu syair yang sangat mendalam, penuh dengan filosofi yang sangat luar biasa. Apa kata Ebit? Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, suci lahir dan di dalam batin. Berarti Tuhan ada di mana? Di dalam diri. Di dalam diri ada di dalam batin. Ciri khasnya apa? Suci. Suci lahir dan di dalam batin. Jadi lahirnya itu suci. Di dalam batin. Jadi bagaimana caranya kita bisa bertemu Tuhan, bertemu Sang Guru sejati, yaitu harus suci. Suci lahir dan batin. Jadi action di dalam diri, di dalam kehidupan itu tidak ada perbedaan antara lahir dan batin. Coba introspeksi diri masing-masing. Kan kita kebanyakan tidak jujur. Batinnya ngomong A, mulutnya ngomong B. Batinnya ngomong A, panca indranya berbilang C. Jadinya tidak sinkron, tidak sama. Jadi nggak akan pernah ketemu dengan Sang Guru sejati. Makanya setelah bimbingan meditasi yang kita ajarkan ini, yang kita bimbingkan, ini tidak bisa kita untuk menempuh jalan kejahatan. Kalau kita meditasi juga nipu jalan terus kecil. Untuk kita bisa masuk ke dalam. Di samping filosofinya syair dari Ebit GAD, kalau di pewayangan kita itu mengikuti jejak sejarahnya, napak tilasnya Sang Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu siapa bagi Bima? Sang Guru sejati. Adanya di mana? Telengin samudra. Telengin samudra itu hikayatnya ada di dalam hati. Seperti syairnya Ebit tadi. Di telengin samudra itu ya di dalam hati. Munculnya seperti apa Sang Guru sejati sosoknya? Sosoknya yaitu Dewa Ruci itu seperti dirinya sendiri. Jadi seperti plek, rupanya, bentuknya, semua karakternya seperti dirinya sendiri. Seperti Sang Bima. Tapi memang miniatur kecilnya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita pengen bertemu Sang Guru sejati nggak bisa di luar. Harus ke dalam. Kalau kita sudah bertemu Sang Guru sejati, tentunya kita akan berkesadaran, nggak mabuk lagi. Jadi kebalikan dari sadar adalah mabuk. Makanya sering kita ilustrasikan. Kalau kita masih mabuk, tidak mungkin kita bisa bertemu Sang Guru sejati. Nggak mungkin. Orang mabuk itu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang asli dan yang palsu. Nggak bisa. Kan mabuk. Berarti mabuk apa tuh? Mabuk dunia. Karena kita tinggal di dunia.
Jadi dia terpesona oleh dunia. Sepanjang kita tidak bisa membedakan kebenaran dan kesalahan, baik dan buruk, kecil, kita berkesadaran hingga bertemu sang guru sejati. Kalau kita sudah berkesadaran, tentu kita akan mencapai pencerahan. Namanya cerah itu kalau di dalam keyakinan Jawa datang kesamaran. Jadi tidak ada keraguan karena dalam bimbingan sang guru sejati. Guru sejati itu siapa? Nah, guru sejati itu macam-macam namanya. Ada yang bilang Engsun, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Sang Yang Toyo, dan lain-lain segala macam. Tapi intinya guru sejati adalah dirinya sendiri. Nyambung gak nih? Ada yang pengen tanya? Hal mengenai guru sejati? Atau sang diri pribadi? Atau bagaimana bisa membedakan berkesadaran dan mabuk? Kalau mabuk dunia berarti dia bisa menghalalkan segala cara. Padahal menghalalkan segala cara walaupun tercapai keinginannya, tetap tidak akan menemukan ketenangan. Pasti gelisah karena tidak ada selesainya. Kalau saya evaluasi dengan kehidupan yang saya alami, itu berbedanya jauh. Jauhnya kenapa? Kalau yang saya alami itu, yang saya rasakan, apapun yang terjadi kita hanya selaku penyaksi. Selaku penyaksi. Bukan pelaku. Hanya sebagai penyaksi. Penyaksi dari siapa? Dari sang guru sejati, dari Engsun, dari Tuhan itu membuat kehendak supaya bumi ini menjadi berwarna, menjadi hidup, menjadi situasi, kalau di Jawa namanya nyokro manggilingan. Jadi putaran kehidupan menjadi asik, menjadi indah. Jangan ngaku-ngaku sebagai pemain. Biarkan semesta bicara. Kita lihat tarian semesta. Makanya kita nggak akan ragu-ragu. Oh, ada peristiwa ini. Ya kita nyaksiin aja. Oh, ini Tuhan sedang begini. Itu seperti itu. Kalau kita bisa memposisikan diri selaku penyaksi dari kehendak Tuhan, dari kehendak Engsun, dari kehendak Sang Yang Toyo atau siapapun, karena nama Tuhan itu banyak sekali. Nama-nama Tuhan, nama-nama Tuhan di dalam dunia ini lebih dari 4.000. Kalau agama itu lebih dari 3.000. Jadi banyak sekali. Agama banyak, nama-nama Tuhan banyak. Jadi kita jangan ribut masalah agama. Kalau yang diajarkan Ibu ini agama apa bukan? Ini bukan agama. Tidak ada kaitannya dengan agama, dengan partai, dengan ormas. Tidak ada. Yang kita bimbingkan, yang kita ajarkan berkaitan dengan jiwa. Sadar diri atau sadar jiwa. Sepanjang yang berjiwa, boleh kita bersama-sama
menggali jati diri, potensi diri. Supaya apa? Supaya kita di muka bumi ini sesuai dengan takdir baik kita selaku penerus, selaku khalifah, selaku pelaku di dalam kehidupan ini untuk, kalau orang Jawa, menghayu-hayuning bawono. Kalau agama Islam yang sudah pada difahami untuk rahmatan lil alamin selaku khalifah. Nah, itu seperti itu. Jadi luar biasa. Hari ini udah berapa menit, Rik? Masih lanjut? Bukan, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa menit udah? Udah lebih dari 10. Oh gitu. Ya udah aman. Jadi alhamdulillah malam Jumat yang sekarang ini malam Jumat yang istimewa. Dan kita berharap Allah selalu membimbing kita. Sang guru sejati selalu memberikan ilham, firasat, intuisi dalam kehidupan ini untuk mencapai hajat tujuan baik sebagai pengelola khalifah penerus di muka bumi, hingga bumi ini menjadi indah, menjadi asik, dan kita bersyukur kita sebagai peredam dari hal-hal yang negatif. Kan banyak kerusakan, banyak kehancuran, banyak kejahatan. Kita bersyukur kita dijadikan peran sebagai yang meredam kehancuran. Dengan apa? Akhlakul karimah, budi pekerti luhur. Gak bisa kita mau meredam dengan kejahatan, gak bisa. Bisanya meredam sesuatu hal kehancuran itu hanya dengan budi pekerti luhur, atau kalau di Islam namanya akhlakul karimah. Dengan budi pekerti luhur kita akan meraih kesuksesan ketika masih ada dalam casing, dalam jasad kita ini, maupun kita setelah tidak menggunakan casing. Berarti sudah kembali ke sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya rasa cukup. Kita bisa mulai meditasi bersama. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meditasi kali ini mudah-mudahan kita bisa bertemu Sang Guru sejati. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.